Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Researcher Academy episode ke-7. Nah, pada malam hari ini kita juga akan bersama sharing bersama ya bersama Dokter Apoteker Ina Armandari MS yang mana beliau merupakan salah satu researcher di BRC Indio seperti itu. Dan nanti kita juga akan membahas tentang materi tentang pediatric brain tumor in the single cell era seperti itu. Dan juga kami sebelumnya mohon terima kasih, mengucapkan terima kasih juga atas antusiasme dari Bapak dan Ibu sekalian telah mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam Researcher Academy episode ke-7. Nah, untuk episode malam hari ini merupakan bagian dari pre-event dari International Conference of Biological Science X Open Bio Project Competition or ICOBAS X OBC 2024, yang mana nanti di sini kita akan sedikit mempromosikan tentang ICOBAS X OBC 2024. Dan nanti untuk peserta teraktif atau yang peserta dengan pertanyaan terbaik itu akan mendapatkan free pass sebagai no presenter online untuk event ICOBAS X OBC 2024 seperti itu. Dan di sini sepertinya untuk pemateri kita pada malam hari ini sudah bergabung ya. Selamat malam Ibu Ina, apakah sudah bergabung bersama kami? Selamat malam Mas Daniel, selamat malam Bapak Ibu semua. Baik, saya spotlight terlebih dahulu ya. Bagaimana kabarnya Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai untuk acara pada malam hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan Ibu Ina terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Baik. Ya, jadi Ibu Ina, Dokter Apoteker Ina Armandani MS merupakan salah satu lulusan dari Universitas Gadjah Mada untuk Bachelor Science-nya di farmasi. Dan juga beliau juga telah mengambil Professional Education for Pharmacists di University of Gadjah Mada Indonesia, dan juga melanjutkan studi masternya di Medical Biology di Radboud University Netherlands. And then she pursued her doctor's degree in medical science at University of Groningen, Netherlands. Dan juga beliau mempunyai beberapa publication related to pediatric and health science. Seperti salah satunya itu ada ethanolic extract of red dragon fruit inhibits growth of mosquito larva, dan juga ada chromosomal instability characteristic pediatric dan sebagainya seperti itu. Dan di sini juga beliau akan menyampaikan materi tentang pediatric brain tumor ya seperti itu. Baik, sekian untuk perkenalan dari Bu Ina Armandani. Tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk ke sesi penyampaian materi seperti itu. Dan saya ingin menyampaikan juga kepada para peserta bahwa peserta juga bisa menanyakan dalam dua metode. Pertama itu melalui metode raise hand atau secara langsung. Nanti akan kami persilahkan dan juga bisa berbincang langsung dengan pemateri atau dengan trainer, dan juga nanti bisa juga melalui kolom chat ya seperti itu. Namun nanti akan kami prioritaskan untuk peserta yang bertanya secara langsung atau raise hand seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Ibu Ina untuk penyampaian materi. Waktunya 1 jam dari sekarang. Persilahkan Ibu. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya izin untuk share screen ya. Terima kasih juga Mas Daniel dari generasi peneliti yang sudah mengundang saya untuk berbagi. Saya lebih senang untuk menyebutnya berbagi, sharing pengalaman saya yang kebetulan sudah melakukan riset menggunakan single cell sequencing ini. Eh, selama saya menempuh S3 di University of Groningen, Belanda. Eh, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pediatric brain tumor in the single cell era. Jadi apa itu pediatric brain tumor? Kalau kemarin saya sempat ada apa ya? Ada yang bertanya-tanya, mungkin Bapak Ibu juga mungkin bertanya-tanya, kenapa sih anak-anak kok bisa kena kanker?
kenapa anak kecil itu juga bisa mengalami kanker. Padahal yang kita tahu selama ini mungkin kanker itu banyak diderita oleh orang dewasa. Nah, di sini nanti saya akan mencoba berbagi dan mengarahkan bagaimana riset di pediatric brain. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu mudahnya kanker otak pada anak-anak itu ditelusuri penyebabnya dan juga eh, sel yang berawal itu menggunakan yang namanya single cell sequencing. Jadi selnya itu benar-benar kayak em, apa ya, dipilah, dipilah, di sorting, di sequence apa saja gen apa saja yang bisa yang mungkin bisa menjadi pemicu terjadinya kanker. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk kanker otak pada anak itu apa. Kita perlu memahami understanding the pediatric brain tumors karena ini memang jenisnya banyak sekali. Kemudian perbedaannya dengan kanker otak pada dewasa itu apa? Kemudian digabungkan dengan single cell analysis secara singkat. Secara singkat dan secara mudahnya itu apa sih single cell analysis ini? Dan metodologinya itu seperti apa. Jadi prosesnya mulai dari kita dapat sampel, kemudian nanti di disosiasi, namanya disosiasi. Saya belum menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat itu apa. Jadi eh, jaringan kalau kita dapat jaringan tumor itu harus kayak dipotong-potong, dilepaskan selnya, ikatan antar selnya itu satu persatu. Jadi kita benar-benar kayak mendapatkan satu sel untuk dianalisis. Kemudian aplikasinya, application of single cell analysis in pediatric brain tumor research. Why this is important? Kenapa ini penting? Dan karena nantinya ini bisa digunakan untuk kita melakukan pendekatan terapi. Dan yang terakhir adalah challenges and opportunities for the future application. Nah, kita lihat dulu mungkin eh, pediatric tumor, ya. Jadi area riset riset pediatrik onkologi itu sebenarnya cukup luas dan mungkin kalau di Indonesia saya tahu ada beberapa yang melakukan riset yang fokus ke pediatrik onkologi, cuman mungkin yang fokus ke pediatrik neuro-onkologi yang terkait dengan pediatrik brain tumor ini masih terbatas. Tapi kita mulai dulu dari secara global, itu pediatrik onkologi itu eh, hampir selu apa ya proporsinya memang tidak sebanyak kanker pada dewasa. Jadi kalau kita lihat eh, di tahun 2019 itu di jurnal Science eh, Lam et al. Itu memetakan jadi kira-kira ada berapa sih eh, kanker yang diderita oleh anak-anak. Dan di sini beliau melihat bahwa di negara maju itu memang antara ekspektasi dan diagnosisnya itu eh, apa ya tepat gitu loh. Jadi mereka menghitung mengekspektasi berapa jumlah case kanker pada anak-anak dan ternyata setelah didiagnosis itu case-nya juga sesuai hampir sesuai dengan ekspektasinya. Saya ambil contoh di negara tetangga kita, mungkin Malaysia itu hampir 80 sampai 100%. Jadi ekspektasi dan eh, reality diagnosisnya itu persentasenya besar. Sementara di kita sendiri di Indonesia itu sekitar 60 sampai 70%. Dan di negara-negara Afrika yang notabene ekonominya low low income countries itu antara yang diekspektasikan dan yang terdiagnosis itu gapnya besar karena banyak yang tidak kasus kanker pada anak yang tidak terdiagnosis.
Nah, eh, ini mungkin juga menjadi yang menarik bagi saya pribadi, kenapa saya tertarik untuk mengambil eh, pediatrik onkologi. Kebetulan di riset S2 saya juga belajar mengenai neuroblastoma. Mungkin kalau kasus neuroblastoma di Indonesia itu lebih banyak daripada kasus tumor otak. Cuman untuk berapa-berapanya saya tidak mendalami lebih jauh, tapi pediatrik onkologi ini sesuatu yang perlu kita apa ya, perlu kita highlight, eh, perlu kita juga perlu dipelajari karena notabene anak-anak itu bukan orang dewasa yang tubuhnya kecil. Nah, itu yang menjadi poin utama dalam kita mempelajari kanker pada anak. Karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan, dalam tahap perkembangan, dan ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi bahan perhatian juga ketika nanti terapi apa yang sekiranya cocok untuk anak-anak. Nah, dari diagnosis ini, kemudian kita lihat sebenarnya kanker apa saja sih yang banyak di anak-anak, dan proporsinya itu memang uh, hematologic malignancy atau kanker darah. Dan kita mengenalnya dengan mungkin yang banyak itu adalah leukemia. Nah, sedangkan kanker otak atau brain tumor ini masuk ke dalam CNS tumor, Central Nervous System tumor, itu menempati urutan kedua. Dan walaupun dia menempati urutan kedua, case brain tumor misalkan itu juga dibagi lagi eh, tergantung klasifikasinya. Nah, di Indonesia sendiri, maaf, saya mencoba mencari case epidemiologi kanker otak pada anak ini seberapa sih sebenarnya. Data yang saya dapatkan itu ada publikasi di tahun 2021 dari dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang mengumpulkan data dari tahun 2012 sampai 2018 ini sebanyak 1.500 pasien. Jadi 1.500 pasien ini secara total, baik itu anak-anak maupun dewasa. Dan mereka membagi usianya itu mulai dari 0 sampai di atas 65. Nah, yang termasuk yang dikatakan pediatrik atau anak-anak itu adalah usia 0 sampai 19 tahun. Nah, eh, bisa dilihat proporsinya memang tidak sebanyak yang dewasa ya. Jumlahnya jumlah kasusnya itu tidak sebanyak dewasa, tapi ini eh, tidak bisa kita juga kayak ah karena nggak banyak jadi kenapa sih dipelajari, kan nggak mungkin juga seperti itu. Anak-anak tetap butuh eh, treatment, tetap butuh terapi yang kemungkinan efeknya juga harus bisa lebih kecil atau lebih minimal dibanding yang dewasa. Sedangkan kalau kita lihat di Jawa Tengah dan di sini dari Rumah Sakit Dr. Karyadi itu sekitar 11,5% dari eh, jumlah pasien yang terdeteksi dari tahun 2015 sampai 2018 itu sebanyak 175 pasien, dan kira-kira 12%-nya itu adalah eh, anak-anak. Jadi usia 0 sampai 19 tahun. Nah, dari proporsi tadi sebenarnya apa saja sih yang kanker otak pada anak yang terjadi? Nah, di negara-negara maju seperti di Amerika, di Eropa, itu mereka sudah punya yang namanya registrasi atau register eh, yang terkait dengan kanker otak pada anak. Dan kalau di Amerika itu namanya eh, ini saya lupa. Cibiritus, Cibitrus. Nah, itu kanker yang paling banyak itu adalah em, pilocytic astrocytoma, kemudian ada embryonal tumor dan high grade glioma. Nah, ini
kanker ini itu walaupun lokasinya sama di otak, tapi ternyata mereka berasal dari sel yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia, itu tadi yang dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, itu ternyata juga tumor of neuroepithelial tissue di sini menduduki eh, puncaknya itu terjadi pada usia 6 sampai 11 tahun. Dan di mana ini adalah usia anak-anak pastinya. Dari 0 sampai 5, 6 sampai 11, kemudian 12 sampai 16. Nah, puncaknya ternyata neuroepitelial itu ada di usia 6 sampai 11 tahun. Dan komposisi ini ternyata kalau kita lihat ya mirip sih dengan yang ada di negara maju. Ada glioblastoma, glioma malignan ini high grade glioma, kemudian astrocytoma, medulo, dan eh, glioma yang lain. Nah, kalau kita lihat di klasifikasi dari WHO di tahun 2021, eh, pembagian klasifikasi pediatric brain tumor ini sangat luas. Brain tumor secara umum itu cukup luas, mulai dari glioma, kemudian ada meningioma, kemudian ada apa hemispheric glioma dan germ cell tumor itu semua klasifikasinya beda-beda. Nah, dari glioma sendiri itu ada yang namanya adult type sama pediatric type. Nah, pediatric ini ada yang sifatnya low grade, ada yang sifatnya high grade. Yang high grade ini biasanya disebabkan karena adanya mutasi dari epigenetik genes. Kalau mungkin pernah mendengar histon deacetilase histon deacetilase, kemudian ada komponen dari core histon, itu ada histon H3, histon H2, histon H1, itu adalah beberapa em, mutasi yang terjadi pada epigenetik, gen epigenetik yang bisa memicu terjadinya brain tumor. Mungkin saya tidak terlalu jauh untuk proses klasifikasi karena dari WHO itu sudah ini yang terbaru. Jadi klasifikasi WHO itu sudah ada 5 update. Nah, ini update terbaru itu tahun 2021. Sebelumnya itu tahun 2016. Nah, ini juga diintegrasikan, biasanya diintegrasikan dengan proses diagnosis dari pediatric brain tumor sendiri. Nah, kita lihat lokasinya juga apa saja sih jenis dari klasifikasi tadi mana saja yang biasanya terjadi di anak-anak. Nah, kalau kita lihat otak atau brain itu strukturnya sangat kompleks. Tiap bagian itu beda-beda, selnya juga macam-macam. Walaupun kita cuma dengar sel saraf, sel saraf, sel saraf, tapi ternyata otak itu isinya nggak cuma sel saraf loh. Otak itu isinya masih ada sel glia, sel granul neuron, ada dan sel-sel pendukung yang lain. Bahkan ada juga yang namanya mikroglia. Mikroglia itu adalah sel imun, sel sistem imun yang mereka itu eh, berdiam diri di otak. Jadi salah satu residen makrofag yang ada di otak itu adalah mikroglia. Nah, eh, dari beberapa jenis eh, pediatric brain tumor yang eh, yang sering terjadi itu adalah yang namanya medulloblastoma. Ya, medulloblastoma itu ada lokasinya di cerebellum atau otak kecil kalau kita menyebutnya. Dan eh, satu lagi itu adalah glioma. Nah, glioma ini itu bisa terjadi di struktur midline atau yang kita kenal dengan diffuse midline glioma, itu ada di tengah-tengah. Jadi ada mulai dari talamus, pons, kemudian medulla oblongata ya, daerah
sekitar ini itu namanya eh, midline glioma atau brainstem glioma. Nah, kalau yang terjadi di bagian luar atau bagian korteks itu namanya hemisfer glioma. Nah, ini kalau dilihat dari MRI itu ada cerebral astrocytoma dan midbrain itu ada yang sifatnya lower grade atau apa ya? Dia terlokasi dan sifat malignansinya itu tidak seganas yang high grade. Nah, kalau yang high grade itu ada medulo, germ cell tumor, kemudian ependymoma, choroid plexus, kemudian high grade glioma, dan diffuse midline glioma. Dan ini juga kalau seorang anak itu terdiagnosis yang high grade glioma, overall survival 5 tahun itu cukup rendah. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang pediatric brain tumor. Dari banyak klasifikasi itu, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang fokus di pediatric high grade glioma dan medulloblastoma. Nah, kalau kita lihat pediatric high grade glioma atau HGG, di tahun 2017 itu ada paper dari Mackay yang menjelaskan em, mutasi apa saja yang terdeteksi. Jadi dia melakukan whole genome sequencing dan mutasi yang terdeteksi itu adalah yang paling besar itu pada anak-anak adanya mutasi pada histon gen yang mengkode protein histon. Nah, protein histon itu em, kalau yang belajar molekular biologi mesti tahu lah ya. Itu adalah protein yang dia itu di mana dililit sama DNA. Gampangnya seperti itu. Nah, histon sendiri itu ada em, histon H1, histon H2, dan histon H3. Dan ada 4 varian H2A, H2B, H3, dan H4. Nah, dari eh, ketiganya, dari histon tadi yang banyak termutasi itu adalah yang H1 dan H3. Nah, eh, dan ternyata mutasinya itu juga spesifik di lokasi tertentu. Sebagai contoh, ini saya ambil yang paling banyak itu adalah H3.3, H3.3, K27M. Jadi mutasinya itu ada di asam aminolisin nomor 27 yang menjadi metionin. Dan ini terjadinya itu biasanya di midline. Ya, jadi di tengah-tengah ini struktur yang tengah. Nah, em, dan ini biasanya dismal prognosisnya, artinya dia prognosisnya buruk. Kalau kita lihat di bagian ini, median survivalnya itu hanya 12 bulan. Ya, dan mutasinya itu bisa terjadi di gen H3F3A, jadi ini mengkode protein histon, atau di histon 1H3B. Dan mutasinya ini spesifik, jadi kalau dia di midline, biasanya adalah mutasi H3.3K27M. Nah, kita lihat kalau yang H3.3 G34 RV, strip V, ini adanya substitusi asam amino juga di histon H3 poin 3 di asam amino glisin nomor 34. Nah, ini biasanya terjadinya itu malah di hemisfer. Jadi di bagian luar, di bagian korteks cerebrum. Em, dan ada beberapa mutasi yang lain. Kalau yang H2.3 ini median survivalnya itu 18 bulan. Bedanya sangat signifikan ya, padahal dia apa dan menyerang ya pada anak-anak, tapi di lokasi berbeda ternyata mutasinya juga berbeda.
Nah, sedangkan kalau untuk medulloblastoma sendiri, berdasarkan konsensus, jadi medulloblastoma itu kanker pada otak kecil. Eh, ini ada 4 subgrup. Eh, dari WIN, ini berarti yang terimpact itu adalah WIN pathway, ya, wingless, saya lupa panjangannya. Kemudian ada Sonic Hedgehog atau Sonic Hedgehog type SHH, kemudian grup 3 dan grup 4. Nah, kebetulan yang saya pelajari selama S3 saya itu adalah fokus di Sonic Hedgehog medulloblastoma. Insidensinya sekitar 30%, dan ini biasanya yang eh, terkena gen-gen yang berhubungan dengan Sonic Hedgehog pathway atau SHH pathway. Dan sel originnya, dari mana sih selnya, itu antara 4 medulloblastoma ini juga berbeda-beda. Kalau yang Sonic Hedgehog itu ada yang namanya upper rhombic eh, atau one, itu transcription factor atau yang kita kenal dengan cerebral granule neuron progenitor. Kemudian kalau eh, grup 4 yang grup 4 dan grup 3 ini ternyata juga dari single cell sequencing kita tahu sel originnya itu dari sel yang berbeda dari CGNP. Kalau grup 4 itu namanya glutamat cerebral nuclei, dan juga ada unipolar brass cells. Jadi selnya itu lain, padahal mereka ya sama-sama menyusun cerebellum, tapi ternyata selnya lain. Kalau yang grup 3 itu lebih ke arah neural eh, neural stem cell atau neural precursor cell. Nah, itu tadi sekilas, mungkin sekilas tentang pediatric brain tumor. Dan sekarang kalau kita lihat ke arah single cell sequencing. Secara mudahnya itu kita tahu di dalam sel itu ada yang namanya DNA, kemudian ada RNA, kemudian kalau fungsionalnya itu adalah protein. Nah, di sini kita single cell mengenal dengan single cell omik. Jadi misalkan DNA berarti genomik, kalau RNA berarti transkriptomik, kalau proteom berarti proteomik. Protein itu proteomik. Nah, di DNA sendiri itu kita juga bisa melihat selain genomik, kita bisa melihat secara epigenetik. Secara epi berarti secara epigenom itu bisa dilakukan single cell epigenomic. Nah, ini jadi sel itu benar-benar dipilah, kemudian dia diproses sesuai kita mau ngecek apanya. Nah, single cell sequencing ini pun sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005, development of next generation sequencing. Jadi pertamanya itu karena adanya next generation sequencing, kemudian apa ya, teknologinya itu juga berkembang. Nah, dari yang tadinya bulk, bulk itu berarti kita sequence banyak sel sampai akhirnya eh, bisa mendapatkan single cell. Nah, di dalam riset kanker sendiri itu sudah ada dari tahun 2009 hingga saat ini itu masih dilakukan, dan bisa bermacam-macam, mulai dari single cell RNA, single cell DNA, single cell ATAC-seq. ATAC ini untuk melihat kromatin, aksesibilitas kromatin, kemudian ada histone modification, DNA methylation, dan ini memang peaknya atau puncaknya itu baru sekitar ya kurang lebih 5 tahun terakhir. Nah, itu mulai banyak
eh, ilmuwan-ilmuwan atau laboratorium yang melakukan single cell sequencing. Lalu kita menanyakan, kenapa sih harus pakai single cell? Emang pakai eksperimen biasa aja nggak bisa apa? Nah, di sini keuntungannya menggunakan tujuan menggunakan single cell ini itu biasanya untuk mendeteksi adanya invasi, ya, invasi saat sebelum sel itu menjadi malignan. Bisa dilakukan single cell DNA, RNA, dan ataksik. Kemudian kita tahu tumor itu dia bisa berevolusi, jadi melihat clonal evolution. Kemudian kita tahu bahwa solid tumor atau tumor yang sifatnya padat, eh, apa ya, sifatnya jaringan, ya. Jadi bentuk tumornya itu kelihatan jaringan itu. Dia memiliki tidak hanya terdiri dari sel tumor saja. Nah, ternyata dia punya yang namanya sel imun, kemudian ada cancer stem cell yang apa ya, itu tuh berinteraksi juga dengan eh, sel tumornya. Kemudian kita bisa mendeteksi metastatic metastatic dissemination, jadi dari em, circulating tumor cells. Nah, itu kita bisa deteksi dengan single cell sequencing. Jadi, misalkan tumornya itu mau metastasis, biasanya dia kan harus masuk ke pembuluh darah. Nah, untuk mencari tumor yang ada di dalam pembuluh darah, ini kita bisa gunakan sampelnya itu yang namanya circulating tumor cells. Dan kita bisa gunakan juga untuk em, proses terapeutik, ya. Jadi monitoring, lebih ke monitoring dari terapi pasien kanker. Nah, ini tujuan dilakukannya single cell, kemudian outputnya, outcome-nya, prosesnya atau pipeline-nya itu kita bisa melihat yang namanya cell state analysis, kemudian identification, berarti diidentifikasi ada apa saja sih sel yang dari jaringan tadi. Kemudian eh, bisa dilihat sel tumornya, misalkan itu dominan mengekspresikan apa, itu bisa dilihat signature analysis. Kemudian ada expression subtype analysis, tumor lineage analysis, dan mungkin kalau yang sering dilakukan itu yang differentially express gene. Jadi cell type specific gene expression. Nah, kalau single cell DNA kita bisa lihat di clonal substructure-nya, clonal lineage-nya, kemudian tumor evolution, dan kita bisa melihat juga karyotype-nya. Jadi, apakah kanker ini itu sifatnya genomically stable atau genomically unstable? Nah, tadi sudah sedikit saya singgung tentang solid tumor yang isinya dalam jaringan itu tuh nggak hanya tumor. Ternyata kita kalau dari single cell sequencing itu kita bisa melihat tumor functional heterogeneity. Yang ada yang namanya tumor associated macrophage, kemudian ada sel T regulatory, ada sel T CD8, ada circulating tumor cell, ada fibroblast, kemudian cancer stem cell, dan sel imun dendritic cell itu juga ternyata menyusun satu jaringan tumor. Nah, di single cell sendiri itu sampelnya sebenarnya tidak terpaku pada sel, ya. Tidak terpaku pada misalkan jaringan tumor gitu, enggak. Tapi ternyata kita bisa juga mengaplikasikan pada sel lain. Jadi kalau kita ingin melihat yang pernah saya lakukan itu adalah mengkultur sel mengkultur
medulloblastoma, sel medulloblastoma. Jadi dari jaringan tumor segar dibawa ke lab, kemudian eh, didisosiasi, dijadikan single cell, kemudian dimasukkan ke kultur. Nah, saya pengen tahu selama kultur itu sel saya itu karyotype-nya berubah nggak sih? Nah, itu saya melakukan single cell shallow whole genome sequencing. Jadi setelah kultur ternyata setelah eh, dua passage itu ada perbedaan antara yang sebelum masuk kultur sama yang sudah dikultur dua passage. Yang bisa juga dilakukan yang namanya isolasi nuklei. Jadi sel dipecah, selnya lisis, kemudian nukleusnya itu yang dianalisis. Ini masih bisa dikatakan, ini dikatakan juga single nuclei. Nah, ada plus minusnya setiap sampel, ada positif negatifnya, dan ya setiap eksperimen itu juga karena dana yang dibutuhkan untuk melakukan single cell sequencing ini juga tidak murah. Jadi memang eh, pemilihan sampel yang mana itu juga harus tepat, dan konsiderasi apa pertimbangannya itu juga eh, kita pengen apa yang kita pengen tahu dengan melakukan single cell ini, single cell analysis. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kemudian kita fokus ke single cell RNA, jadi transkriptom, lebih ke arah transkriptom, RNA sequencing. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, ya jumlah sel yang bisa dianalisis itu meningkat, ya, meningkatnya cukup tajam. Jadi semakin kalau yang tadinya itu hanya satu sel, kemudian dalam waktu singkat itu bisa menganalisis banyak sel. Dan cost-nya atau biayanya itu juga ternyata sekarang lebih rendah dibandingkan eh, 5 tahun, misalkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Dan di tahun 2030 ini kemungkinan semakin murah lagi untuk harga sequencingnya. Dan publikasinya setiap tahun itu meningkat, ya karena banyak ilmuwan yang apa ya masih ingin tahu proses sel itu seperti apa. Dan teknologinya juga sekarang semakin canggih. Kalau dulu kita hanya melakukan dilakukan secara plate. Sekarang itu ada yang namanya droplet. eh, jadi benar-benar satu droplet itu satu sel, dan itu em, bisa cepat dilakukan dan bisa menggunakan robot. Nah, sekarang itu dari yang tadinya single cell, kita pengen tahu karena kalau single cell itu kan interaksi antar selnya hilang ya. Karena kita disosiasi, berarti sel antar sel satu dengan yang lain itu sudah tidak ada ikatan. Padahal kita kalau di dalam tumor kita pengen tahu dia itu interaksinya sebenarnya seperti apa sih. Nah, eh, akhirnya digabungkanlah itu yang namanya single cell RNA-seq dengan yang namanya spatial transcriptomic. Jadi tumornya masih intact, kita bisa melakukan kayak di apa ya dipetani lah kalau istilah orang Jawa, dipetani satu-satu itu misalnya ada apa saja, dan em, proses program di dalamnya itu seperti apa. Nah, ini secara mudahnya kalau kita punya sampel tisu atau jaringan, kemudian kita buat single cell suspension atau nuklei, kemudian nanti di sorting, ini pakai fax. Dulu saya pakainya kalau nggak salah fax, ya fax sorting dengan em, memilih pewarnaannya tuh PI sama HUS.
kemudian di droplet menjadi droplet, kemudian ini bisa juga di barcoding, dan ini masuk ke tahapan sequencingnya. Nah, kalau setelah di sequencing, kemudian di analisis. Nah, ini yang cukup challenging itu sebenarnya analisisnya, karena eh, cukup kompleks dan pipeline-nya itu bermacam-macam. Dulu saya pernah belajar sedikit, cuman secara detail kalau harus ngulang lagi mungkin saya butuh bantuan teman-teman dari IRC yang sering melakukan analisis sequencing. Nah, ini beberapa analisis yang bisa dilakukan. Itu ada setelah kita dapat dari wet lab, lalu kita lari ke analisisnya. Analisisnya itu bisa jadi lebih panjang daripada daripada proses wet lab-nya. Dulu kami itu jadi ada grup tetangga lab, grup tetangga lab yang mereka itu kayak benar-benar bioinformatician gitu. Jadi kita yang mengerjakan wet lab-nya, kemudian kita belajar analisisnya dari ke mereka dan kita kolaborasi sehingga ya yang lebih banyak bioinformatiknya mereka karena mereka yang lebih tahu prosesnya seperti apa. Tapi kurang lebih ada eh, pre-processing dulu pastinya, seperti juga kalau kita melakukan sequencing itu ada quality control, alignment, kemudian ada dipilih, difiltrasi, ada normalization, HVG selection, dimension reduction, kemudian nanti kalau sudah kita bisa melihat selnya itu akan tercluster. Jadi misalkan satu jaringan itu selnya terdiri dari apa saja, itu nanti dia bisa mengklaster sendiri. Jadi ada berapa sel, selnya apa saja itu nanti bisa di sel clustering. Kemudian dinamain itu yang tadi sudah eh, dipilih-pilih tadi, terus kita tahu oh ini ternyata sel tumor, oh ini ternyata sel imun. Nah, itu dengan cell type annotation. Kita bisa melakukan differentially expressed gene analysis, kemudian GO-CAG enrichment, GSVA, transcription factor identification juga, eh, cell trajectory. Ini saya agak eh, apa ya kurang begitu memahami kalau sel trajektori itu, tapi kalau dari gambarnya tuh jadi kayak sel ini nanti misalkan sekarang neural stem cell, nah nanti dia bisa jadi apa gitu. Setelah diferensiasi dia akan menjadi sel apa, nah itu bisa dengan sel trajektori. Kemudian sel-sel interaction, cell cycle, dan spatial transcriptomic. Nah, ini kalau kita mau explore, ya, di explore kemudian ada opsional, ada pilihan kalau misalkan digabungkan dengan CRISPR, kemudian dengan ATAC atau dengan site-seq atau spatial transcript. Nah, itu tadi sekilas tentang eh, single cell analysis dan datanya. Kemudian saya mungkin ini saya berikan sedikit contoh-contoh yang difokus ke pediatric brain tumor. Jadi yang sudah dilakukan itu adalah em, yang namanya single cell untuk probing intratumoral heterogeneity. Jadi di dalam tumor itu tadi kita lihat ada berbagai macam sel. Itu namanya intratumoral heterogeneity and tumor biology of brain tumor. Dan kita lihat bahwa kita tahu bahwa tumor itu selnya bermacam-macam. Satu jaringan tumor itu terdiri dari macam-macam sel dan dia ada yang namanya microenvironment. Nah, kalau tumornya sendiri itu kita bisa melihat sel jenis selnya apa, kemudian ada immune cell population, dan kita bisa lihat DNA-nya, kemudian mutasinya, kemudian ada juga karyotype-nya itu seperti apa. Em,
juga bermacam ataksik itu untuk open chromatin. Jadi chromatin aksesibilitasnya itu seperti apa. Stone modification ini kita juga bisa lihat. Nah, deciphering brain tumor heterogeneity one cell at a time itu kita saya akan fokus ke glioblastoma. Tadi udah di awal saya sampaikan bahwa salah satu pediatric high grade glioma itu adalah glioblastoma. Sebenarnya kalau karena sekarang klasifikasinya itu kita ikut WHO 2021 yang terbaru itu glioblastoma itu hanya terjadi pada dewasa. Tapi kalau anak-anak itu biasanya disebutnya yang pediatric type eh, diffuse high grade glioma. Nah, secara seluler itu selnya ada 4 macam cell state. Jadi ada neural progenitor, oligodendrocyte progenitor, astrocyte, dan mesenchymal. Nah, kalau medulu sendiri itu tadi saya sampaikan bahwa ada 4 subgrup, Win, Sonic Hedgehog, grup 3 dan grup 4. Ini em, cell cycle-nya, programnya itu ada cell cycle-nya berbeda, eh, proses apa ya, sel proses diferensiasinya itu juga berbeda. Nah, kalau di glioma tadi sudah sempat saya singgung bahwa dalam satu jaringan tumor itu kita bisa melihat malignan selnya. Jadi sel tumornya itu bisa terdiri dari astrocyte, bisa oligodendrocyte, neural stem cell, atau mesenchymal. Kemudian ada sel imun yang lain, sel microglia, makrofag, sel T, fibroblast, dan astrocyte. Nah, glioma sendiri dengan single cell sequencing itu tadi kan ada, kalau yang di pediatrik itu ada 4 macam yang utama. Itu kalau yang glioblastoma IDH wild type itu dia eh, selnya macam-macam. Jadi ada yang sifatnya ke astrocyte, ada yang ke mesenchymal, kemudian ada juga yang ke em, neural progenitor dan oligodendrocyte. Nah, kalau yang di IDH mutan ini berarti yang eh, secara genetik dia ada mutasi di gen IDH. Nah, itu dia sifatnya lebih ke arah astrocyte dan em, oligodendrocyte. Nah, kalau yang H3 K27M, jadi H3K27M mutan glioma itu hampir mirip dengan yang IDH, tapi proporsinya malignan sel yang sifatnya progenitor itu lebih banyak dan yang yang lebih ke terdiferensiasi itu lebih sedikit. Kalau yang IDH itu yang terdiferensiasi lebih banyak daripada yang progenitornya. Terus kilas kilas saja ya, saya juga masih belajar, jadi eh, saya jelaskan yang saya tahu. Nah, ilmuwan sudah tahu bahwa cellular origin dari H3K27M pediatric high grade glioma itu adalah berasal dari oligodendrocyte. OC itu oligodendrocyte cell-like, kalau OPC oligodendrocyte progenitor. Nah, mereka melakukan single cell sequencing dari 6 tumor glioma, pediatric glioma yang punya H3K27M mutasi. Dan ternyata selnya itu
yang terdiferensiasi itu lebih sedikit, sedangkan yang progenitor itu lebih banyak. Dan ini dikatakan juga bahwa dia cycling, berarti dia kan aktif berproliferasi. Memang kalau progenitor itu dia karena dia progenitor nanti dia bisa berdiferensiasi menjadi sel yang matur, itu dia akan berproliferasi terus. Makanya dia lebih banyak yang cycling, yang berproliferasi. Nah, eh, secara ringkas, onkogen di glioma, di pediatric glioma itu kita lihat H3K27M itu berasal dari oligodendrocyte progenitor cell, dan dia ternyata juga selain mutasi pada epigenetik gene, ada mutasi juga di em, dia kerjasama mutasi di TP53 dan PDGFR, dan ada mutasi di ATRX dan ACVR1. Nah, ini sedikit yang saya lakukan. Kami melakukan paper, ada di paper PLOS Genetics di tahun 2021. Itu dari eksperimen yang saya lakukan kalau nggak salah di antara tahun 2017 sampai 2018. Jadi kami mengumpulkan tumor, eh, mengumpulkan tumor dari yang eh, segar, jadi setelah dioperasi kemudian dikumpulkan dibawa ke lab, dan kami melakukan shallow single cell whole genome sequencing. Jadi tadi didisosiasi, kemudian jadi single cell, di sort, kemudian dilakukan sequencing. Dan kami pengen tahu apakah bagaimana karyotype dari si H3.3K27M mutan glioma. Nah, eh, dari ketiga tumor ini, yang saya lupa kalau nggak salah yang nomor satu itu bukan K27M, tapi yang nomor tiga ini jelas K27M karena dia em, terlihat bahwa dia sangat aneuploid, ya. Jadi ini satu kolom ini menggambarkan eh, kromosom. Jadi kromosom 1 sampai 22, kemudian ada kromosom X. Eh, Degree aneuploidinya tinggi, dan ini mengindikasikan adanya proses yang namanya genomic instability atau chromosomal instability. Seperti itu. Nah, eh, kalau kita belajar tentang medulloblastoma sendiri, karena tadi saya sempat menyampaikan bahwa medulo itu ada 4 subgroup, dan 4 subgroup itu berasal dari sel yang berbeda-beda. Nah, untuk mempelajarinya, di awal itu ilmuwan apa karena kita tidak mungkin melakukan single cell dari developing cerebellum, ya, cerebellum yang sedang berkembang. Maka kita yang dilakukan adalah melihat perkembangan cerebellum itu pada uh, mencit atau pada murin. Nah, itu dilakukan single cell sequencing. Nah, transkriptom berarti single cell RNA sequencing. Nah, ini ada beberapa, mulai dari embrio sampai dia postnatal. Nah, untuk em, cerebellum sendiri itu kalau di mencit, jadi mencit beda ya sama eh, tikus. Mencit itu yang putih kecil-kecil itu. Nah, itu diambil cerebellumnya, kemudian dilakukan sorting, eh, single cell sorting, dan dilakukan RNA sequencing. Nah, dari eh, time point yang berbeda dalam proses perkembangannya, developing cerebellum,
ini ternyata ada sekitar 34 macam sel berbeda. Dan em, jumlahnya ini beda-beda, dan di waktu tertentu itu juga status selnya itu berbeda. Nah, ini kan kita juga harus mempertimbangkan eh, sebenarnya karena kita pengen tahu di usia berapa ya eh, si cerebellum ini paling riskan atau prone to genetic abnormalities sehingga dia bisa akhirnya menjadi medulloblastoma. Nah, untuk melakukannya maka dia ilmuwan itu membandingkan atau mereka melakukan yang namanya proses dekonvolusi, cell type deconvolution analysis itu dari sampel medulloblastoma tumor ke eh, developing cerebellum pada mencit dan mereka menggunakan yang namanya cyber sort. Jadi dia membandingkan antara yang human dengan murine cerebellar cell. Dan terkonfirmasi bahwa kalau yang Sonic Hedgehog itu benar, dia berasal dari eh, embryonic and postnatal GCP1. Ya, ini kan yang paling tinggi ekspresinya, gen-gen yang di sini. Kemudian eh, dia nantinya GCP progenitor ini akan menjadi yang namanya granule cell nantinya. Nah, ini tapi dia terjadinya berarti kan karena embrionik, berarti saat dia masih di dalam kandungan. Berarti sebelum if bahkan sebelum dilahirkan itu bisa dia menjadi sel origin dari medulloblastoma. Nah, yang terkonfirmasi lagi itu adalah eh, grup 3, grup 3 medulloblastoma itu berasal dari UBC yang UBC undecided progenitor yang dia akhirnya menjadi unipolar brass cell. Jadi biasanya itu dari progenitor dulu yang harusnya dia mengalami diferensiasi menjadi sel matur, tapi dia malah menjadi medulloblastoma. Nah, ini sekilas saja mungkin tentang cellular origin Sonic Hedgehog medulloblastoma. Tadi sudah saya sampaikan, dia berasal dari progenitor rhombic lip, kemudian dia harusnya berdiferensiasi, dan diferensiasinya itu menjadi granul sel, uh, granul sel TGNP granul neuron sel. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang ini itu yang penelitian terbaru itu dia bisa menggunakan eh, human cerebellar eh, yang sedang developing human cerebellum. Jadi human single nuclei developmental cerebellum cell atlas itu yang terbaru itu bisa dilakukan. Jadi benar-benar eh, cerebellum dari manusia. Itu bisa dilakukan single cell dan itu di metodenya mirip kayak yang sebelumnya bahwa dibandingkan dengan eh, tumornya itu nanti kita akan melihat bahwa yang tertinggi eh, ini kalau Sonic Hedgehog itu berarti yang em, GCP-nya ekspresi dari granule cell-nya itu tinggi. Mohon maaf Ibu, Ya, untuk penyampaian materi kurang 5 menit lagi. oke. Ini summary aja tentang tadi med, eh, cell origin of medulloblastoma. Nah, ini juga sekarang sudah dilakukan untuk mengetahui sel imun.
imun komponen atau microenvironment dari medulloblastoma itu seperti apa, itu juga sudah bisa dilakukan. Nah, opportunities and challenge ini memang karena teknologi itu terus berkembang. Yang tadinya kita menggunakan satu sel itu untuk satu tujuan, misalkan single cell transkriptomik, berarti kan satu sel hanya untuk RNA saja. Nah, sekarang itu mulai mengarah ke jadi satu sel itu bisa dilakukan omik yang lain. Jadi from single cell omik ke single cell multi omik. Nah, awalnya dari transkriptom bisa kita gabungkan dengan proteom, bisa kita gabungkan dengan epigenom, bahkan dengan genom. Nah, ini aplikasinya pun bisa bermacam-macam, bisa di riset, kemudian di plant breeding, eh, berbagai macam eh, mulai sekarang mengarah ke sana. Nah, selain itu, multi-omic ini juga dibutuhkan untuk yang namanya sel atlas. Jadi, eh, sekarang itu ada yang namanya human cell atlas. Jadi, atlas sel pada tubuh manusia itu kita bisa mencarinya. Dan ini cukup apa ya, sangat informatif, terutama untuk peneliti-peneliti bioinformatik. Mungkin ini akan sangat berguna untuk penemuan-penemuan mungkin yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Jadi kayak kita melakukan reanalisis sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang mungkin ini akan em, apa ya, potensial untuk nantinya dikembangkan lagi. Dan dari Hawkins ini tahun 2024 itu ada yang namanya Single Cell Pediatric Cancer Atlas Portal. Jadi ini masih baru, publikasinya itu juga masih di bioRxiv, jadi belum eh, masuk ke jurnal tertentu. Dan ini mereka sudah mengkoleksi sekitar kalau nggak salah 10 macam pediatric cancer. Dan itu semua melakukan single cell analysis. Selanjutnya, nah tadi saya sampaikan bahwa single cell sequencing itu kan kita harus melepaskan eh, sel ya, jadi harus selnya itu satu-satu. Nah, kalau yang sekarang itu mereka mengarahnya ke adalah yang namanya spatial transcriptomic sequencing atau ST-seq. Jadi menggabungkan antara single cell omic dan dia tuh kayak di barcode, kemudian di posisinya itu kayak di apa ya, di spasiali, di match kan dengan dia itu lokasinya ada di mana sih. Nah, itu jadi menggabungkan dua teknologi. Nah, yang sudah dilakukan itu Atlas of Spatially Resolved Multi-omic Glioma, itu dia menggabungkan jadi dari lokasi tumornya, kemudian dia melakukan transkriptomik, metabolomic, proteomik, dan dia bisa em, apa ya, secara spasial itu, oh ini ternyata tumornya ada di lokasi ini, kemudian dia punya program ini. eh, dan di sini adalah hipoksia dan imun program, dan ternyata itu juga dipengaruhi oleh tumor microenvironment. Jadi interaksi antar selnya itu terlihat lagi setelah dilakukan kayak proyeksi ya, mungkin lebih ke arah proyeksi. Nah, secara ringkas tadi kita sudah belajar apa itu pediatric brain tumor, kemudian fokus di single cell sequencing, eh, terutama untuk pediatric brain research itu kita bisa melihat regulatory, kemudian ada tumor heterogeneity, dan ini karena ini juga apa ya, terrefleksi adanya interpasien heterogeneity, kemudian intrapasien heterogeneity dan intratumor heterogeneity. Jadi level heterogenitasnya itu mulai dari antar pasien, di tubuh pasien sendiri itu ada heterogeneity, dan di dalam tumornya sendiri itu ada heterogeneity. Dan ini apa ya, secara
karena ini sangat kompleks, maka kita mau nggak mau harus kayak memilah satu persatu. Nah, untuk aplikasinya itu kita bisa di clinical, baik itu clinical research maupun di basic research. eh, Bisa dari pasien, kemudian kalau di basic itu bisa menggunakan yang namanya organoid, karena sekarang risetnya mungkin tidak hanya secara in vitro dua dimensi, karena mulai mengarah ke yang namanya organoid. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga yang sedikit saya sharingkan ini bisa memberikan manfaat, dan jika ada pertanyaan, eh, mungkin bisa saya coba jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ina atas penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Namun untuk sebelum Ya, sesi diskusi, di sini saya ingin mempromosikan terkait Ecobase XOBC. Mungkin tim bisa dibantu untuk share screen ya. Jadi untuk event yang diselenggarakan ini yang bekerja sama dengan Generasi Peneliti itu adalah EcoBios XCOBC atau International Conference on Biological Science X Open Bio Project Competition 2024, yang mana ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 September 2024 di Universitas Brawijaya. Nah, namun untuk pelaksanaannya ini diselenggarakan secara hybrid ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa mengikuti secara online kalau misalnya tidak memungkinkan untuk datang ke Universitas Brawijaya seperti itu. Mungkin tim, apakah ada kendala untuk share screen? Halo tim? Baik, mungkin masih proses ya. Jadi untuk ICOBAS SOBC ini juga ini ada beberapa subtema ya Bapak dan Ibu, mulai eh, dari bioinformatik sampai sintetik biologi dan nanobakteriologi, nanobioteknologi itu juga ada. Jadi semua lingkup untuk ilmu biologi itu ada, dan itu bisa Bapak dan Ibu diikuti. Misalnya Bapak dan Ibu punya base paper yang masih belum dipublikasikan gitu. Nanti untuk publikasinya juga nanti bisa bersama kami juga, akan kami bantu juga untuk proses publikasinya. Nanti itu ada beberapa output publikasi yang mulai dari jurnal yang terindeks Scopus sampai yang terindeks Sinta juga ada seperti itu Bapak Ibu, dan juga nanti ada untuk proceeding itu juga ada pilihannya, itu ada AIP conference dan juga ada web of conference atau WOC seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pendaftarannya terakhir tanggal 30 Agustus bulan ini, dan kayaknya masih ada waktunya dan masih cukup waktunya kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau mempersiapkan dan ingin berpartisipasi di ICOBAS Exclusive 2024 seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Namun sebelum itu sekali lagi saya ada pertanyaan pembuka untuk Ibu Ina. Di sini kebetulan saya to be honest, saya belum bukan dari background health science atau biomedical seperti itu ya Bu. Jadi sini saya ingin bertanya mungkin sebagai orang awam. mm, Di sini tadi ada beberapa istilah yang di awal itu antara tumor dan kanker. Sebenarnya tumor dan kanker itu sama atau beda ya, Bu? oke. Coba saya jawab ya. Hmm. Kalau yang eh, saya pahami, kanker itu sifatnya malignan. Jadi dia bisa eh, menyebar. Jadi selain dia berproliferasi, dia juga bisa menyebar ke jaringan yang lain. Nah, itu biasanya kalau di dunia kedokteran itu disebutnya kanker. Nah, kalau tumor itu biasanya sifatnya eh, ada masanya. Jadi kita kalau melihat tumor itu berarti ada masanya, dan dia sifatnya solid, ya, solid. Kemudian tumor ini nanti itu ada yang sifatnya, kalau kita bilang, kalau orang-orang bilangnya jinak gitu ya, itu Hmm. namanya benign. Hmm. Benign. Nah, kalau dia itu em, menjadi ganas atau dia menjadi malignan, nah barulah dia disebutnya kanker. Jadi dia bisa menyebar ke jaringan yang lain. Dia Hmm. bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian ada mikrovaskularisasi, dia pindah ke jaringan yang lain. Misalkan tadinya di otak, kemudian dia nyebar ke daerah otak yang lain, Hmm. bagian otak yang lain. Nah, makanya di sini kita juga perlu apa ya,
bedanya antara pediatrik dan adult itu juga terlihat pada em, ininya apa eh, proses metastasisnya. Jadi kalau di pediatrik itu dia kalau sudah di brain itu sifatnya primary. Jadi bukan tumor yang menyebar dari organ yang lain. Nah, kalau di dewasa itu bisa jadi dia itu sifatnya bukan primary. Dia jadi misalkan ada pasien mengalami kanker payudara. Nah, kanker payudara biasanya metastasis pertamanya itu mungkin lebih ke paru-paru ya, karena organ yang paling dekat itu paru-paru. Tapi ternyata dia juga bisa masuk ke otak. Nah, jadi ini namanya secondary tumor karena dia berasal dari bukan dari selnya itu bukan dari sel otak. Selnya adalah sel payudara yang dia itu menyebar ke otak gitu. Jadi perbedaan yang apa ya yang perlu dinotis mungkin juga ya itu yang kita bahas hari ini itu lebih ke yang sifatnya primary. Karena kalau dia itu secondary berasal dari jaringan yang lain atau organ yang lain itu nanti sifatnya secara single cell kalau kita lihat sel-selnya lagi itu mungkin berbeda dengan yang eh, primary tumor seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih penjelasannya. Saya sudah sedikit paham ya terkait perbedaan tumor dan kanker. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Nih kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Wirda. Mm-mm. Untuk risk factor dari pediatric brain tumor ini apa saja ya Bu? Mm-mm. Kemudian kalau mau buat model hewan brain tumor itu Mm-mm. caranya bagaimana? Oke. Terima kasih Mbak Wirda untuk pertanyaannya. Eh, Mbak Wirda ada di ini nggak ya? Masih ada di partisipan Ada. nggak ya? Ada. Em, Risk factor-nya, apa ya? Ini kompleks sih, walaupun kayaknya dia itu masih anak-anak, tapi ternyata itu bisa terjadi juga eh, proses em, apa sih? Genetic hits-nya yang bikin mutasi itu sejak dalam kandungan. Jadi ada kalau di lebih ke arah epidemiologi sih. Jadi kayak ada risk stratification itu kayak misalkan kayak ibu yang merokok itu mau nggak mau pasti ada genetic abnormalities yang bisa nanti kebawa ke anaknya. Terus karena kalau yang tadi dikatakan bahwa mutasi yang banyak pada pediatric brain tumor ini banyak terjadi pada epigenetic genes. Padahal kita tahu epigenetik itu kan lebih berkaitan dengan lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh. Nah, makanya saat proses kehamilan sendiri itu kalau tadi kita lihat bisa terjadi ada yang namanya infant glioma, which is infant itu kan bayi baru lahir itu namanya infant. Baru lahir sudah terdeteksi kanker, berarti kan itu terjadi sebelum sebelum dia dilahirkan. Dan faktor lingkungan di dalam kandungan itu dalam tubuh ibu itu sangat berpengaruh pada eh, terjadinya kanker pada anak-anak. Seperti itu. Kalau untuk model hewan, ya model hewan itu ada xenograf, mungkin mirip dengan kanker-kanker yang lain bisa pakai xenograf. Kemudian ada genetically engineered mouse model. Kemudian kalau xenograf kan jadi kita punya sel line, terus kita suntikkan ke mouse, nanti dia akan tumbuh tumor atau tidak. Itu biasanya namanya xenograf. Terus genetically engineered mouse model itu kita melakukan mutasi, mutasi pada gen tertentu yang bisa menyebabkan eh, brain tumor. GEM, genetically engineered ini pakai berarti pakai transgenic mice. Eh,
yang saya lakukan itu dulu transgenic mice, tapi em, yang sifat, jadi dia itu saya pakai transgenic itu, jadi cerebellumnya itu bisa kalau gennya itu diaktifkan dengan yang namanya tamoxifen, dia akan warna cerebellumnya itu akan selalu eh, berfluoresensi. Jadi fluoresensinya merah. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya transcription factor atau HUAN. Jadi itu spesifik untuk sel granul sel progenitor. Nah, si granul sel ini mengekspresikan atau HUAN-nya itu karena dia transgenik, nanti kita bisa lihat itu selama em, apa? Selama perkembangan cerebellum itu dia akan terus berwarna berfluoresensi. Itu salah satunya. Kemudian kalau yang sekarang itu ada juga yang namanya em, PDOX, pasien drive ortotop, em, ortotopik xenograph kalau nggak salah. Jadi itu dari pasien, tumor dari pasien, fresh, dibawa ke laboratorium, dilakukan processing, kemudian disuntikkan ke hewan coba. Dan karena dia ortotopik, berarti dia langsung diinjek ke otaknya si hewan coba. Jadi ada yang namanya stereotactic microscope, itu bisa langsung menginjeksikan tepat di lokasi di lingkung lokasi si eh, tumor itu secara natural itu ada di mana. Jadi kayak di lingkungan aslinya itu seperti apa. Nah, kalau ya saya kurang tahu ya kalau di Indonesia karena juga belum belum banyak berinteraksi dengan peneliti-peneliti brain tumor sendiri. Sudah sampai di mana kalau di Indonesia? Tapi kalau yang saya tahu untuk pediatric brain tumor sih ya sebatas itu karena kalau kalau yang apa namanya chemically induced saya kayaknya belum pernah baca begitu. Baik, terima kasih buat penjelasannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sana ada yang ingin bertanya lagi, bertanya, dipersilakan, mumpung masih ada waktu ya Bapak dan Ibu. Kalau dari Mbak Wirda, apakah ada feedback atau sudah cukup ya? Baik. Sepertinya sudah cukup dan mungkin dan karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin kita bisa cukupkan ya untuk penyampaian materi pada hari ini. Namun untuk sebelum itu kita bisa dokumentasi bersama terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian yang possible untuk turn on kamera. Dipersilahkan untuk turn on kamera. Kita ambil dokumentasi bersama terlebih dahulu ya. Baik. Kalau begitu ya. Tim sudah siap buat ini, buat eh, sudah. Oke, baik. Kalau begitu, karena satu slide aja ya, saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk partisipasinya kepada seluruh peserta sekalian dan juga kepada Ibu Ina. Saya juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan sudah sharing ilmunya bersama kami semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk untuk kami semua. Kalau Amin. begitu, Terima kasih. terima kasih banyak kepada semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin live.